bisa seperti ini dituntun oleh beliau. Tapi sekarang sudah mulai tahun 18 Juni 2014, tempat ini dinyatakan sudah bebas dari prostitusi. Kalimat tauhid dan talbiyah berkumandang dalam alunan penuh sukacita. Lantunan kalimat yang berarti kesanggupan menyambut panggilan Allah ke tanah suci ini adalah wujud dari rukun Islam yang kelima, menjalankan ibadah haji ke tanah suci. Ya, sesuatu yang tidak hanya diinginkan, tapi juga dirindu oleh setiap hati yang bersujud kepadanya, Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum Sobat Hijrah. Sekarang saya sedang melakukan manasik umroh bersama jamaah dari pendakwa prostitusi. 4 orang di antara mereka adalah mantan tunasusila yang sudah merubah jalan hidupnya untuk kembali jalan Allah. Subhanallah. Begitu pula dengan saya dan peserta lainnya. Kegiatan manasik ini kami lakukan dengan hikmat, seolah sedang berada di Makkah Al-Mukarramah. Pengalaman ini adalah hal yang pertama buat saya. Jauh di lubuk hati, tersimpan keinginan yang sangat kuat untuk bisa menyambut seruan Allah dan mendatangi makam Rasulullah. Itu sebabnya saya sedikit merasa iri dengan para wanita yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah umroh ini. Mereka bukanlah jemaah biasa. 4 di antaranya adalah mantan tunasusila. Ada banyak hal yang telah melatar belakangi keinginan mereka mendatangi rumah Allah. Bersama mereka, saya pun berbagi hikmah kehidupan. Layaknya setiap manusia, tentu punya cerita dan rahasia. Dalam menjalaninya pun banyak warna yang tercipta. Ibu Melati misalnya, ia tidak sungkan-sungkan berbagi kisah masa lalunya, hingga keputusannya hijrah dari kenangan maksiat. Ibu, apa saja sudah disiapkan untuk umroh? Ya, hampir apa yang dibutuhkan ke sana saya siapkan. Seperti mental, perasaan apapun, deg-degan. Bagaimana menghadap di sana. Dari mana mendapatkan biaya untuk umroh? Menabung. Sedikit-dikit demi dikit. Wah, hebat. Apa yang bayangkan Ibu saat di depan Ka'bah nanti? Saya mau meminta maaf, mohon ampun dengan Allah, langsung minta doa langsung sama Allah, mendoakan anak-anak supaya bisa ke sini. Bagaimana cara Ibu untuk kembali ke jalan Allah? Belajar. Pelan-pelan belajar, dijalani dengan pelan. Terus Ibu mau melakukan apa setelah umroh? Saya rencana ya tetap ke jalan Allah, ke jalan yang benar, apa yang ditetapkan sama Allah, yang terbaik. Selain ngomong anak cucu di rumah. Taubat dengan penuh kesungguhan atau taubatan nasuha. Ya, begitulah kesimpulan yang saya dapat dari obrolan singkat kami. Umroh menjadi salah satu cara Ibu Melati menebus segala dosa yang sudah tertoreh dari lembah hidupnya. Wallahu alam bisawaf. Hanya kepada Allah lah tempat kembalinya semua urusan. Sebagai manusia biasa, saya merasa tidak mudah menjalankan perintah Allah. Terus saya sangat salut untuk Ibu. Perbincangan kami pun berlanjut.
Ketertarikan saya terhadap kisah hidupnya membawa saya melihat langsung kesehariannya saat ini. Hijrahnya wanita 38 tahun ini dibuktikan dengan keikhlasan menjalani kehidupan sederhana dengan rezeki yang didapat sebagai petugas kebersihan sekolah. Memang tidak sebanding dari penghasilan lamanya, namun tidak ada hal yang bisa membayar ketenangan jiwa yang didapatnya sekarang. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar? Ya boleh, sebentar saya melanjutkan ini dulu ya. Oke, boleh saya duduk di sini ya? Iya. Menunggu. Iya. Tidak semudah membalikan telapak tangan menjalani kehidupan barunya. Di tengah jalan, ibu dari 2 orang putra ini sempat terseok-seok membesarkan buah hatinya. Tapi satu yang ia percaya, di balik semua kesulitan, pasti ada kemudahan yang dipersiapkan Allah untuknya. Sesuai firman Allah pada surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Dan dikala ia lemah, hanya sholat dan sabar yang menjadi pelipur lara. Terus rencana apa untuk ini hari setelah kerja? Insya Allah mau pulang kerja ngaji. Pulang ikut, pulang ngaji. Mau dong? Ya. Oke. Ya, sama-sama pulang. Oke. Ya. Oke, kalau begitu saya bantu ya. Kita lebih cepat. Ya. Silakan. Di sela-sela kesibukannya, ibu Melati selalu menyempatkan diri untuk menambah ilmu agama. Kesungguhannya untuk berhijrah mempertemukan saya pada orang yang berjasa mengubah jalan hidupnya. Ustadz Khairon. Ya, namanya sangat terkenal di jagat prostitusi. Memfitrahkan kembali para penjajah kenikmatan dunia, itulah tekadnya. Pilihan hidup yang dijalani bapak 3 orang anak ini berawal dari kehidupan masa kecilnya yang terlahir di area lokalisasi Bangunsari, Surabaya. Sejak saat itu, hatinya tergugah untuk menjadi pendakwa di area kelam tersebut. Kegigihannya dalam berdakwah tidak selalu berjalan mulus. Begitu banyak godaan dan juga tantangan dari lingkungan sekitar. Wow, amazing. Sudah lancar baca Quran bahasa Arab. Hebat Ibu. Tapi, semakin kuat kesulitan yang ia hadapi, semakin besar pula lah keinginan untuk mewujudkan tekad memberantas maksiat. Bahkan, 6 lokalisasi ternama di wilayah Surabaya sudah ia sambangi demi melenyapkan penyakit masyarakat yang merusak semua tatanan hidup. Alhasil, berkat perannya, sudah banyak tempat prostitusi yang resmi ditutup. Di antaranya adalah Doli, lokalisasi terbesar di Asia. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh mantan wanita tunasusila, tetapi juga masyarakat sekitar yang hidup berdampingan dengan lingkungan prostitusi tersebut. Masyarakat berdampak, begitu sebutannya. Metode ceramah yang lembut, jenaka, dan tetap menghormati latar belakang peserta membuat sosok ini semakin dikagumi. Usahanya membuahkan hasil. Tidak hanya semakin paham tentang larangan dan perintah Allah, tapi para jemaah pun mempraktekkan kemampuan mereka membaca Al-Quran dengan fasih. Nah, untuk itu hidup ini kita berusaha melawan nafsu kita sendiri. Kalau sudah kita perangi, berarti kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan hijrah. Berpindah dari hal yang gelap menuju yang terang, dari perubahan yang kita banyak dosa menuju perubahan yang lebih baik lagi. Nah, ini alhamdulillah ini banyak yang umroh ini. Lah umroh itu adalah strategi untuk hijrah. Di penghujung acara,
Ustadz Khairon selalu mengadakan muhasabah diri, mengajak tafakur dan beristighfar, mengingat segala kesalahan dan meminta ampunan kepada penguasa langit dan bumi. Tidak ada satu manusia pun yang luput dari kesalahan. Dan semoga Allah mau membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Sesuai dengan firman Allah yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ketakjuban saya terhadap sang ustadz juga dikuatkan oleh testimoni yang saya dengar dari jemaah. Nah, ini dia testimoni yang saya tunggu-tunggu. Apa sih perasaan setelah bimbingan agama oleh Pak Ustadz? Bagus. Bagi saya, Pak Ustadz itu bagus. Bisa nonton kita semua ke jalan Allah. Saya alhamdulillah bisa ketemu Pak Khairon sama istrinya Pak Khairon. Saya bisa seperti ini dituntun oleh beliau. Terus dia bicara dengan banyak hati ya. Ya. Di balik lelaki hebat, tentu ada wanita tangguh yang selalu mendukungnya. Begitu juga dengan Ustadz yang memiliki istri berhati mulia. Bagaimana pendapat Ibu sebagai istri Pak Ustadz yang berdakwah di tempat lokalisasi? Ya, saya itu senang sih Pak Haji Khairon ini berdakwah di daerah lokalisasi ini. Tapi awalnya saya merasa bingung kok di daerah seperti ini banyak perempuan-perempuan sering bertanya tentang agama atau apa. Awal dari pernikahan itu rasa cemburu terus, cemburu hampir 1 tahun. Itu sering cemburu, terus bertengkar. Maksudnya bertengkar itu gimana kok gini, masa sampai seperti ini. Terus akhirnya Pak Haji Khairon itu menjelaskan tentang dakwahnya di daerah lokasi ini untuk pengentasan anak-anak Ismail dan termasuk ibu-ibu mucikari. Akhirnya saya berinisiatif berjuang sekalian sama Bapak Haji Khairon. Saya mengajar ngajinya anak-anak dari adik-adik Isma itu dan ibu-ibu mucikari, banyak yang ngaji di sini, sehingga kita sama-sama berjuang, sehingga kita saling mengerti hati masing-masing. Jadi jiwa kita semuanya sama Pak Haji Khairon dan saya jiwanya berjuang untuk menuntaskan termasuk daerah lokalisasi yang provinsi ini supaya tidak ada sehingga menjadi kota santri. Berjihad melawan prostitusi dan mengikhlaskan jalan dakwah yang ditempuh oleh suami. Begitulah makna yang tertanam dalam sanubari. Merasa tertarik dengan profesinya sebagai pendakwah spesialis lokalisasi, saya pun mengikuti kegiatannya di Kedung Banteng, Ponorogo. Pesertanya juga berasal dari lingkungan yang masih menjalankan praktik prostitusi. Seluruh peserta terlihat antusias mengikuti jalannya acara. Tidak ada yang nampak jenuh, hingga bangku pun terisi penuh. Saya sempat berbagi cerita tentang kegigihan sang ustaz. Semua yang dilakukannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan materi atau cemerlangnya citra diri di mata manusia. Ustadz pun kembali menawarkan kesempatan untuk bisa mengikuti aktivitas dakwahnya. Dan kali ini ke sebuah tempat yang dianggap fenomenal di jagat prostitusi.
Apa yang terfikir oleh Anda ketika mendengar nama tersebut? Lokalisasi yang terletak di daerah Pasar Kembang ini masih menyimpan banyak cerita, meski wajahnya telah diubah sedemikian rupa. Penutupan Doli beberapa waktu lalu tidak mematikan berjuta harapan dari penghuninya, yaitu meninggalkan kisah usang dan meneruskan masa depan yang lebih baik. Proses hijrah juga terlihat dari aktivitas dan fasilitas yang dahulunya adalah sarang maksiat. Jadi lorong ini lorong lokalisasi Doli. 100% lorong ini adalah Jalan ini. Semua. semuanya prostitusi. Tapi sekarang sudah mulai tahun 18 Juni 2014 tempat ini dinyatakan sudah bebas dari prostitusi. Ini jalan sekarang bebas dari itu. Oke. 6 lantai penuh dengan WTS, sekarang ada lagi. Kini, Doli telah bermetamorfosa dan terus berbenah seiring perputaran waktu. Maka yang terdapat di sini. Iya. Nah ini ada kita punya teman namanya Pak Gatot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari mana nih? Belanda. Salah satu yang merasakan dampak perubahan itu adalah Pak Gatot, mantan preman besar yang telah mengubah jalan hidupnya. Topi. Linda, ini sepatu Bang. Sepatu. Iya. Saya pikir topi. Kini, profesinya sebagai humas ideal atau ikatan dai area lokalisasi Jatim menjadi jembatan yang memuluskan perjuangan dakwah Ustadz Khairon. Assalamualaikum ibu-ibu. Semuanya sehat? Sudah kerja keras? Hasil dari kerja keras mereka berdua terbukti dengan banyaknya kegiatan positif yang tercipta. Peserta yang ikut dalam kegiatan membatik ini tidak hanya mantan tunasusila, tetapi juga masyarakat berdampak. Disinilah keterampilan mereka diasah, membangkitkan kepercayaan diri dan menggali kemampuan yang dimiliki. Selain mencari rezeki yang halal, kegiatan ini juga membuat mereka tidak lagi tergoda dengan bujuk rayu dunia yang baru saja ditinggalkan. Bagus sekali buat Han kuning. Makasih ibu. Wah, ternyata kunjungan saya mendapat sambutan yang cukup hangat. Bahkan saya pun diberi buah tangan. Kejutan yang sangat menyenangkan. Kalau begitu Pak, saya mau pamit. Iya. Kasih izin? Izin dong. Oke. Dan saya terima kasih banyak Ya. Sampai ketemu lagi di surga. Sampai ketemu di Iya, Surabaya. Nggak usah di surga. Di mana? Bisa lagi di sini. Oh ya, Surabaya. terima kasih. Terima kasih ya lebih Oke. banyak. Ya. Terima kasih ya. Yuk, selamat jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau pamit. Iya. Kasih izin. Izin, ya. Oke. Makasih ibu-ibu. Ya, makasih Anda. Terima kasih Bapak. Yaudah. Pak. Ya, saya percaya setiap kesalahan adalah proses belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada manusia yang mau membohongi hati nurani dan mencoreng lembar putih hidupnya. Itulah pesan yang ditangkap oleh Ustadz Khairon, mendampingi setiap insan dan mengembalikan ke jalan yang benar, yaitu jalan untuk meraih pengampunan Allah. Karena dialah Zat yang mengampuni dosa dan menerima taubat setiap hamba.